Selamat siang pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkini mengenai konflik yang terjadi di Timur Tengah. Informasi pertama, ada beberapa pejabat Hamas yang memberi syarat bahwa kelompok militan tersebut bisa menghentikan perjuangan bersenjata melawan Israel. Namun dengan syarat jika Palestina mendapatkan kemerdekaan mereka di wilayah yang direbut Israel dalam Perang tahun 1967. Kelompok tersebut akan setuju untuk melucuti senjatanya jika negara Palestina merdeka didirikan. Pesan ini menunjukkan melemahnya posisi Hamas karena nasibnya tergantung pada serangan Israel di jalur Gaza. Kelompok militan Palestina tersebut telah lama menyerukan agar negara Yahudi dihancurkan. Kemudian Brigade Al-Qassam juga akan dibubarkan. Tetapi Hamas mengatakan bahwa mereka akan menjadi tentara nasional Palestina jika negara tersebut didirikan. Hamas juga bersedia menyetujui gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih dengan Israel. Mereka juga akan meletakkan senjatanya dan akan berubah menjadi partai politik jika Palestina merdeka. Mustafa Barghouti, Presiden Inisiatif Nasional Palestina mengatakan dia tidak mengetahui tawaran Hamas untuk meletakkan senjatanya sebelumnya. Namun, itu akan menjadi langkah signifikan jika benar-benar terjadi. Hamas secara tradisional menolak solusi dua negara yang akan menjadikan negara Palestina berdiri berdampingan dengan Israel. Dan sebaliknya, menganjurkan pembentukan negara Palestina di seluruh wilayah bersejarah Palestina yang saat ini meliputi Israel, tepi barat yang diduduki, dan kemudian Yerusalem Timur, serta Gaza. Mobil Menteri Keamanan Nasional Israel, yaitu Itamar Ben-Gvir, terbalik dalam sebuah kecelakaan ketika meninggalkan lokasi teror penikaman di pusat kota Ramle pada Jumat kemarin. Kecelakaan itu terjadi diduga karena mobil yang ditumpangi Ben-Gvir menerobos lampu merah. Gambar dari lokasi kejadian menunjukkan kendaraan dinas menteri berwarna hitam tersebut terbalik, sementara mobil lain mengalami tabrakan di bagian depan. Itamar Ben-Gvir dikenal sebagai anggota kontroversial pemerintahan darurat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ben-Gvir disebut baru saja kembali dari lokasi penikaman di kota Ramle yang berada di dekat Tel Aviv. Polisi mengatakan mereka sedang menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Akan tetapi, saksi mata menyebut bahwa mobil Ben-Gvir menerobos lampu merah. Channel 12 melaporkan dalam beberapa bulan terakhir, kendaraan dinas Ben-Gvir telah melakukan sejumlah pelanggaran lalu lintas. Media Ibrani mengatakan pengemudi Ben-Gvir diperiksa dengan hati-hati. Selain itu, polisi juga mengatakan ada dua kendaraan yang terlibat dalam tabrakan tersebut dan 5 orang dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka ringan. Itamar Ben-Gvir juga dibawa ke rumah sakit karena luka ringan setelah kecelakaan mobil. Dia dibawa ke pusat medis Samir terdekat untuk perawatan lebih lanjut. Salah satu putrinya, seorang penjaga dan sopirnya juga termasuk di antara yang terluka. Begitu pula pengemudi kendaraan lain. Hamas mengatakan telah menerima pada hari Sabtu 27 April tanggapan resmi Israel terhadap proposal gencatan senjata terbaru. Mereka akan mempelajari proposal tersebut dan akan memberikan tanggapan balasan. Khalil Al-Haya mengatakan proposal gencatan senjata dan pembebasan sandera diajukan mediator Mesir dan Qatar pada 13 April lalu. Delegasi Mesir terpantau mengunjungi Israel untuk diskusi dengan para pejabat Israel pada hari Jumat, serta mencari cara untuk memulai kembali pembicaraan untuk mengakhiri konflik di jalur Gaza dan mengembalikan para sandera. Pejabat tersebut mengatakan Israel tidak memiliki proposal baru untuk dibuat, meskipun bersedia mempertimbangkan gencatan senjata terbatas, di mana 33 sandera akan dibebaskan oleh Hamas, bukan 40 yang sebelumnya sedang dibahas. Mantan petinggi tentara pendudukan Israel, yaitu Mayor Jenderal Israel Ziv, justru membahas rencana invasi darat IDF di Rafah dalam sebuah pernyataannya.
Dia mengatakan bahwa Hamas sedang menyiapkan penyergapan strategis terhadap IDF yang akan menjadi sebuah bencana bagi Israel. Dia dengan jelas memperingatkan operasi militer darat di Rafah memiliki risiko yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan semua operasi militer yang dilakukan IDF di jalur Gaza selama 6 bulan terakhir. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.